Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Kalau kalian ketik kata kunci di Google, Sentra Grafika Kompomedia, dan kalian klik tuh nomor WA yang ada di website kami, kalian bisa langsung menghubungi kami. Nah, beberapa waktu terakhir kami menerima beberapa DM yang mayoritas sebenarnya dari engineer. Nah, biasanya yang DM ini punya intensi khusus, yaitu adalah mereka serius menggunakan rhinoceros untuk mengembangkan produktivitas mereka, ataupun mereka adalah calon pengguna rhinoceros yang serius. Nah, isi DM mereka tuh secara umum sama. Mereka punya pertanyaan, kenapa video-video kami itu isinya melulu banyak ya, mayoritas sih bukan semuanya, mayoritas tentang arsitektur, tentang tips-tips teknis untuk arsitek. Buat engineer mana gitu. Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang bagus. Sebelum ini kami membuat video untuk arsitek tentunya, yang berisi tentang bagaimana pemanfaatan makro dalam rhinoceros untuk arsitek, ya kan? Nah, mereka tanya nih, kapan makro untuk engineer, gitu kan? Nah, alhamdulillah beberapa hari lalu atau beberapa waktu lalu kami melaksanakan pelatihan training untuk Dimension Controller Surveyor. Mereka engineer, ya kan? Nah, pelatihan ini memberikan banyak sekali masukan bagi kami, memberikan banyak ide-ide bagi kami ya untuk video kita kali ini. Nah, pertanyaan mendasarnya adalah seberapa gampang pemanfaatan makro dalam rhinoceros untuk engineer. Dari seputaran kawasan Malioboro, Yogyakarta, tonton video ini sampai habis ya. Baik, nggak usah buang waktu lagi. Kita akan langsung masuk ke pokok bahasan, ya kan? Jadi di sini kami akan membahas mengenai pemanfaatan makro untuk engineer, ya. Tujuannya apa? Meningkatkan produktivitas kerja. Sesimpel itu. Nah, buat yang belum lihat video sebelumnya, gitu, makro itu apa sih? Makro itu adalah merupakan instruksi tunggal. Jadi instruksi tunggal artinya perintah seperti perintah yang dibuat ya kan agar secara otomatis menjalankan serangkaian instruksi. Ini kuncinya di sini nih. Serangkaian instruksi artinya instruksi yang bisa lebih dari satu yang telah dipersiapkan untuk memperingkas urutan langkah. Jadi Anda nggak perlu mengakses perintah-perintah itu atau rangkaian perintah itu. Cukup jalanin makro sekali, dia akan secara otomatis mengeksekusi perintah-perintah yang kita sisipkan dalam makro. Jadi, urutan langkah itu akan langsung dijalankan dalam Rhinoceros oleh makro. Tujuannya, seperti yang tadi saya sampaikan, meningkatkan produktivitas kerja, kan? Nah, tool yang digunakan untuk menghasilkan makro, itu namanya makro editor. Jadi kita cuma tinggal ketik aja makro editor tanpa spasi, ya kan? Nanti akan muncul sebuah window di mana kita bisa menyisipkan perintah-perintah di dalamnya untuk menguji apakah makro kita ini sudah sesuai dan menghasilkan seperti yang kita mau, ya kan? Nah, ada hal yang juga wajib kita tahu, wajib kita paham saat kita menggunakan atau membuat makro dalam Rhino. Saya nggak akan jelaskan karena di sini sudah cukup jelas, Anda bisa screenshot, Anda bisa pause, Anda bisa lihat, Anda bisa catat. Ini ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ada 8, ya kan? Eh, yang harus Anda pahami dalam membuat makro. Saya nggak mengajarkan Anda programming, tidak sama sekali. Jadi ini cuma pemahaman kode saja di awal, ya kan? Jadi bukan programming. Makro itu adalah tentang menyisipkan perintah-perintah ke dalam satu eksekusi dan akan dieksekusi oleh makro, secara, otomatis, oke. Oke, Anda screenshot nih, bisa. Nah, makro itu tentang logika. Tadi kalau misalkan kuncinya adalah serangkaian perintah, ya kan dia akan mengeksekusi serangkaian perintah. Berarti apa? Kita harus bangun logika dulu. Sama seperti tadi kalau misalkan kita mau buat silinder, caranya banyak. Kita bisa mengakses objek langsung, silinder gitu, di dalam Rhino. Jadi itu silinder. Tapi caranya hanya seperti itu? Enggak.
kita bisa membuat sebuah circle, ya kan, dengan radius tertentu, di posisi tertentu, lalu kemudian circle itu di-extrude, ya kan? Itu cara lain. Nah, sama seperti ini. Saat kita mau buat lubang dengan contoh yang, saya ambil dari contoh kemarin kami memberikan pelatihan training untuk engineer. Jadi circle luar dan circle dalam. Circle dalam itu akan membuat lubang sampai tembus ke slabnya, circle luar itu akan membuat lubang dengan kedalaman tertentu. Nah, kalau lubangnya udah jadi, kurva circle-nya masih ada nggak? Masih. Itu adalah residu, kita harus hapus kalau mau bersih gambarnya. Oke? Nah, logika sederhana yang cuma 4 kategori ini, dikembangkan lagi jadi ini, ya kan. Jadi inner circle, kita udah buat inner circle-nya, kita udah buat outer circle-nya, jadi circle yang lebih kecil, circle yang lebih besar, itu nanti akan digunakan untuk, membuat lubang tembus ataupun dengan kedalaman tertentu. Lalu kemudian 2 kurva tadi, itu akan dimasukkan ke dalam layer tertentu. Nah, layer tertentu ini apa? Anggaplah layer-nya saya kasih nama trash, ya kan. Jadi artinya semua yang masuk ke situ harus dihapus nantinya. Jadi setelah kita buat circle yang kecil, yang besar, buat lubang dengan kedalaman tertentu, maka di ending prosesnya, semua kurva akan bisa dipilih secara otomatis dan kemudian dihapus. Itu tujuannya sih sebenarnya, oke. Nah, kita akan langsung masuk ke Rhino aja, ya kan. Nah, di sini kita bisa lihat, ini contoh yang kemarin, ini adalah elbow, ya kan, elbow, pipa, yang kalau keseluruhan utuh kita bisa lihat ya seperti ini, oke, ya. Di sini saya dengan menggunakan clipping plane, saya bisa lihat dalamannya, jeroannya, kan seperti ini. Nah, untuk membuat seperti ini, ya kan, simpel sih tadi, kita bikin circle yang kecil, circle yang besar, tembus, atau circle yang besar dengan kedalaman tertentu, itu bisa secara manual. Oke, saya akan langsung tunjukkan di sini, ya. Jadi tujuannya ini adalah untuk, membuat lubang untuk ini. Jadi lubang murbaut di sini, ya kan, kita bisa lihat, oh ini kelebihan. Saya turunin ke bawah lagi, jadi kelihatan nih enak. Oke, jadi dia tembus nih, ya kan, dia tembus. Nah, ini saya geser dulu. Untuk membuat lubang di sini, itu bisa ada beberapa cara, ya kan, bisa ada beberapa cara. Nah, cara yang umum digunakan, orang menggunakan boolean. Jadi, buat seperti ini misalkan lingkaran, ya, seperti ini, di atas ini, di atas permukaan ini. Lalu kemudian apa? Di offset nih saya geser dulu deh, agak ke tengah sedikit aja, biar enak. Lalu kemudian saya offset, kira-kira sekian, ya. Nah, lalu kemudian kurva yang ada di dalam ini kita extrude, ya kan. Lebih tinggi tentunya atau lebih dari ketebalan slab ini. Ini saya geser ke bawah, oke. Lalu kemudian kurva yang kedua juga sama, kita extrude. Lalu kemudian saya coba pakai ghost. Nah, ini lebih enak ngeliatnya nih, saya turunin ke bawah aja. Oke, ya. Nah, lalu kemudian pakai apa? Boolean. Kita pakai boolean operation. Ini akan dikurangi ini sama ini. Jadi, metode pertama. Oke, ya, metode pertama. Nah, metode kedua, kita bisa bikin, ya ini dia, misalkan kita pakai silinder beneran deh misalnya. Kita pakai silinder yang kecil, ya kan. Lalu kemudian silinder yang berikutnya yang besar, sini, ya kan. Silinder yang kecil kita tembuskan, nih hampir sama sih sebenarnya, bersama nih, tembuskan ke bawah. Lalu kemudian ini juga geser ke bawah. Kayak tadi, boolean tadi, sama, ya kan. Jadi, ini akan dikurangi ini sama ini. Dah, selesai. Nah, kemudian metode yang lain, sama, kita masih tetap buat circle. Ini, ya kan, lalu kemudian offset, ya kan, terus salah ketik, ini, sini. Nah, langsung dengan menggunakan gumball. Jadi saya pilih ininya, ini saya tarik ke atas langsung, saya pilih ininya, langsung saya tarik ke atas dengan menggunakan gumball, ya kan. Ini saya turunin ke bawah, tembus, ya kan. Ini juga saya turunin ke bawah lagi sedikit. Oke, caranya apa? Kita tinggal sama kayak boolean tadi, boolean ini,
dibuang oleh ini dan ini juga. Oke, jadi. Tapi apa? Ini ada residunya nih. Tuh, Anda bisa lihat ada residunya. Nah, cara yang lain lagi, oh, saya bilang seperti dari awal, caranya banyak kalau di Reno. Contohnya misalkan ini, saya buat sebuah circle lagi, lalu kemudian saya tinggal offset, ini keluar, ya kan? Nah, sekarang nggak pakai boolean. Ini hanya ada di Rhino 8, ya kan? Hanya ada di Rhino 8. Saya pilih ini, lalu kemudian di sini ada cut untuk gampol, drag aja ke bawah, tembus. Dah, ya kan? Ini juga sama, ada cut, drag ke bawah, dah. Tapi sekali lagi, ada residunya, ya kan? Ada residunya. Nah, sekarang ini saya buang dulu residunya. Caranya yang kita akan gunakan itu adalah dengan menggunakan makro, yaitu step-step tadi semua itu kita masukkan ke dalam makro. Caranya gimana? Ya udah, akses saja makro editor, ya kan? Sini ada nih, makro editor. Dah, keluar dari ini satu jendela, ya kan? Kecil ini. Nah, urutannya tadi apa? Bikin circle yang kecil, bikin circle yang besar, lalu kemudian kita bikin tembus, lalu kemudian kita bikin dengan lubang dengan kedalaman tertentu, lalu kemudian kurvanya kita hapus. Oke, kita akan mulai nih makro editornya. Yang pertama, ya kan? Kita bikin circle dulu yang kecil, ya. Oke, circle. Kalau circle apa? Harus tentuin titik pusat kan? Ya berarti kita harus hentikan dulu, kita pause, ya kan? Masukin radiusnya berapa? 3. Habis itu apa? Enter. Selesaikan perintah. Ya, kita tes nih, baru satu garis, kita tes. Kalau kita mau masukkan buat sebuah circle dengan radius 3, saya tinggal klik di sini, normalnya ya, normal. Saya klik sini, lalu kemudian radius, saya masukkan 3, enter. Langkahnya lumayan, apa sih namanya, buang waktu. Kalau misalkan dibandingkan dengan makro, tapi langkahnya memang seperti itu gitu, normalnya. Tapi kalau kita pakai makro, saya mau buat circle dengan diameter, radius 3. Tinggal saya klik ini, saya tunjuk tempatnya, tik jadi 3. Kalau di sini saya rubah misalkan, 3 jadi berapa? 9 gitu, ya kan? Maka saya akan membuat lingkaran dengan makro dan memiliki radius 9. Klik, klik, langsung jadi. Enggak manual seperti ini, saya taruh di sini, saya klik di sini, saya masukkan radius 9, dah. Enggak, ya. Oke, ini saya hapus lagi sekali lagi. Oke, radius pertama udah selesai. Nah, yang berikutnya itu, saya akan pilih objeknya. Jadi kalau misalkan ini saya klik cell last, ini akan memilih objeknya sendiri, ya kan? Jadi kalau misalkan saya eksekusi, saya klik sini, dia akan langsung pilih si circle-nya. Ya kan, langsung pilih si circle-nya. Nah, tujuannya apa? Tadi kan bikin layer, ya kan? Jadi saya mau masukin itu ke dalam layer tertentu. Di sini saya sebutnya anggaplah trash, misalkan. Oke, saya tinggal masukkan perintah layer, ya kan? Bikin layer baru. Namanya apa? Trash, ya kan? Eksekusi, enter. Oke. Yang berikutnya apa? Karena secara umum kalau layer dibuat itu warnanya sama, saya mau bedain. Jadi layer trash ini akan saya jadikan warna menggunakan warna merah. Jadi saya cuma tinggal klik layer, ya kan? Kita ngubah objeknya dulu. Ini change layer yang tadi lingkaran, trash, enter. Ya kan? Jadi objek lingkaran yang baru dibuat udah dipilih, saya pindah ke layer trash. Ya kan? Lalu kemudian saya ubah nih. Layer, color, trash, pakai jadi warna merah. Eksekusi, enter. Nah, oke, kita tes. Ya kan? Ini ada layer trash, ini saya hapus dulu, ya kan? Saya delete, ini layer trash. Udah nggak ada nih layernya. Jadi layer 1 makro default ready objects. Oke, fine. Nah, saya eksekusi ini sekarang. Klik, klik sekali. Oh, tapi 9. Oke, saya maunya 3. Oke, tadi kan 9 saya rubah. Ini saya hapus nih sekarang. Ya kan, ini saya hapus. Nah, Anda lihat di sini dia langsung buat layer baru, namanya layer trash. Ya kan? Layer trash. Oke, berarti
mission accomplished yang pertama. Circle pertama udah jadi, saya tinggal klik sini, udah jadi tuh. Ini ada di layer trash yang warnanya merah. Oke, jangan dulu sekarang. Oke, berikutnya apa? Berikutnya bikin lingkaran yang luar, yang lebih besar. Itu kita bisa pakai circle juga, tapi saya mau pakai offset. Offset yang jaraknya distance-nya 6. Jadi cuma tinggal ketik aja offset, ya kan? Distance 6 mili, ya kan? Saya tentukan arahnya kemana, ya kan? Arahnya keluar. Di 6, habis itu pause. Nah, jadi ini misalkan lingkaran yang luar, saya seperti yang tadi, di sini kan juga ada cell last, ya, select last object, cell last, ya kan? Nah, dari sini, maaf, saya akan masukkan yang tadi juga ke ke layer yang trash. Jadi saya cuma tinggal ketik layer, saya mau memastikan bahwa layer trash itu ada lagi dan nggak kehapus, ya kan. Jadi saya bisa masukkan ini lagi, lalu kemudian tadi saya change color kan, change color, warna trash tadi tetap jadi red, saya eksekusi, enter, maaf. Oke, terus dari situ, udah selesai ya. Saya ubah warna layernya, bukan change layer, ini bukan change color, change layer, maaf, change layer. Ini layer color, ya kan? Trash, red, enter. Nah, oke. Sekarang kita uji lagi nih, apakah dia akan buat lingkaran yang kecil dan yang besar, dan juga langsung ditaruh di layer trash yang warnanya merah tentunya. Saya klik, eksekusi, klik, klik. Coba kita lihat. Oh iya betul. Oke, lanjut nih sekarang. Ini saya hapus dulu. Oke. Berikutnya saya akan nonaktifkan pilihan. Jadi saya harus nonaktifkan pilihan, select none, ya kan? Saya akan gunakan satu metode tadi dari beragam metode yang sudah saya tunjukkan. Saya cuma gunakan satu metode yaitu push pull. Cuma ada di sekali lagi versi 8.765 nggak ada. Jadi push pull. Lalu kemudian saya harus milih nih areanya yang mau di push pull yang mana tadi kan? Pause, eksekusi. Lalu kemudian saya pilih base point-nya, set base point. Pause. Oh iya, semua parameter ini Anda bisa lihat saat Anda mengeksekusi komen normal biasa yang ada di sini, ya kan? Jadi kalau Anda ketik push pull, ini parameter-parameter dan variabel yang ada di kanan ini, yang setelah push pull ini, yang ada di sini, itu ada di sini semua. Jadi Anda tinggal baca, ya kan? Base point, pause, tentukan berapa, karena ini tebalnya berapa, coba kita lihat. Kalau nggak salah 15 deh. Betul, 15 mm. Oke, berarti harus lebih dalam daripada itu, ya kan? Kita pakai koordinat relatif 0, 0, -20 karena lebih dari 15, ya kan? Enter. Jadi ini tembus nih nanti nih. Oke. Nah, lalu kemudian sesudah ini kita ngapain? Jangan pilih apa-apa. Oke, jangan pilih apa-apa. Oke. Nah, lalu kemudian lingkaran yang besar yang cuma dalamnya oke, let's say 5 deh gitu. Push pull. Oke. Ini kita pilih, ya kan? Koordinat relatif -5 deh. Oke. Enter. Oke. Nah, lalu kemudian kalau udah selesai, kosongkan pilihan, select none, ya kan? Oke. Udah jadi nih misalkan di urutan perintah ini, ya kan? Di urutan perintah ini sudah jadi lubang kecil tembus sama lubang yang besar dengan kedalaman tertentu. Nah, tapi masih ada residu circle-nya, kurva kecilnya sama kurva besarnya yang ada di dalam layer trash yang warnanya merah, ya kan? Nah, kita harus hapus tuh, ya. Nah, karena dia sudah ada di dalam layer trash, kita bisa memilih seluruh objek yang ada di dalam layer trash dengan menggunakan sebuah
perintah, yaitu adalah select layer, layer trash, eksekusi, ya kan? Kita hapus, delete. Oke, sekarang kita coba nih. Ada nggak saya melakukan salah ketik atau tidak? Oke, kita akan coba. Saya klik execute ini, ke sini, ya kan? Oh, sini langsung unknown command read, ya kan? Cari nih sekarang. Ini kita copy aja. Udah benar sih tapi. Nah, oke. Nah, oke. Oke, ada yang salah tadi tuh. Oke. Nah, sekarang udah ketahuan nih salah. Sekarang kita eksekusi lagi. Ini saya buang dulu, ya kan? Tadi ada saya tambahkan red, pantesan ada yang itu, ada yang protes dia di komennya, nggak ketahuan gitu. Ya udah, nggak bisa dieksekusi. Kita pilih ini, kita pilih ini. Dah. Nah, ada lagi nih komen sell. Apa sih komen sell? Saya cari lagi nih. Sell. Ini dia nih. Oh, saya harusnya sell none, ya kan? Bukan sell spasi none, tapi sell none. Oke, sekarang kita pilih lagi nih. Kita eksekusi. Bismillah, klik, klik, klik. Dah, jadi push-pull. Ini, ya kan, untuk yang lubang kecil ini, saya tinggal pilih baseline-nya di sini. Ini saya tinggal pilih, dia langsung ngikutin baseline sebelumnya. Klik, dah. Jauh lebih cepat. Ini juga sama. Klik sini, klik sini, klik sini, klik sini, klik sini. Dah. Mau bikin lagi. Mau bikin yang lebih besar, misalkan di sini ada, kita masukkan misalkan 6. Di dalamnya, oke, nggak ada masalah. Tinggal klik, karena lebih besar saya taruh di sini deh. Nah, ya kan? Enak. Jadi kita nggak usah ngoprek-ngoprek, nggak usah ngisi, nggak usah apa segala macam-macam. Semuanya udah langsung standar. Dan ini bisa digunakan kalau misalkan kita tahu nih standarnya apa aja kita bisa bikin kan makro untuk itu. Oke, balik lagi nih ke 3, ya kan? Yang 3 seperti ini. Oke. Nah, sekarang kemarin challenge-nya itu yang ada di sini, ya kan? Itu adalah dia letak lubangnya objek ini yang untuk move ini ada di sekitar lingkaran. Sorry, circle lah. Oke, fine, ya kan? Nah, ini saya buat simulasinya di sini satu. Oke, nah sekarang, ya kan, untuk membuat seperti itu gimana? Gampang kok. Kita cuma tinggal buat apa? Poin gitu misalkan. Saya tinggal bikin poin satu di sini. Letaknya di mana? Letaknya di antara ini, tapi di tengah, ya kan? Jangan salah. Di mid ini. Klik, dah. Ini ada poin nih satu nih. Kalau misalkan saya zoom, ini ada poin di sini satu, saya bisa pilih. Lalu kemudian saya bisa array, ya kan? Polar. Nah, untuk array polar butuh center. Centernya di sini, ya kan? Nah, lalu kemudian jumlahnya berapa? 6. Oke, 6. Angle to fill, 360 derajat, alias lingkaran penuh. Enter aja. Nah, kalau udah set, oke. Coba, tadi ada nggak? Oke, ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, di sini saya tinggal tinggal eksekusi aja nih. Eksekusi makronya. Klik, ya kan? Saya zoom in deh biar enak lihat. Sini, ke sini, ini tolong dilobangin, ini juga. Ya kan? Eksekusi makronya, ini ke sini, ini tolong dilobangin, ini juga. Eksekusi makronya, ini, dah. Eksekusi makronya. Jadi eksekusi makro cuma ngapain? Cuma tinggal press spacebar atau enter. Jadi Anda nggak usah ngeklik di mana-mana lagi. Nah, oke. Nah, selesai. Oke, ya kan? Nah, pertanyaannya nih, tapi kalau misalkan seperti ini kan jadi problem. Bahwa kita di makro editor, saya harus buat apa sih namanya, sebuah tombol yang bisa diakses tapi isinya perintah ini. Nah, ini contohnya udah ada di sini saya. Oke, ini saya hapus dulu ininya. Sebentar, saya hapus dulu. Oke, delete.
Nah, kita akan buat satu tombol ya, kita akan buat satu tombol di situ. Saya tinggal klik kanan di sini, lalu kemudian new button, oke, tinggal next. Saya tambahkan di sini M6 macro hole. M6 hole macro deh. Nah, ini saya oke aja dulu, next, finish. Dia akan buat satu tombol di sini namanya M6 hole macro, ya. Nah, ini saya apakan? Saya copy dulu, saya pilih dulu semua, ya kan, Ctrl C. Lalu kemudian saya tinggal edit, klik, saya masukkan ke sini, ya kan. Jadi perintahnya ini, lihat komen. Jadi komennya ini, jadi komennya langsung dalam teks semuanya. Saya tinggal klik OK, dah selesai. Nah, sementara itu saya akan hapus dulu nih lubang-lubangnya. Ya, saya hapus lubang-lubangnya. Simpel, saya juga udah buat kok di sini. Ini hapus, dah. Nah, saya buat dari sini nih sekarang, ya kan? Saya geser. Oke, kita eksekusi. Tinggal klik sekali. Jadi harus nunjuk ke sini lagi ininya? Nggak usah. Tekan aja spacebar. Ya, spacebar. Nah, sini sekarang spacebar. Nah, spacebar lagi. Oke. Nah, spacebar lagi. Bayangin untuk buat ini aja kayaknya jadi kayak santai-santai aja gitu. Nggak ada beban. Oke. Jadi sesimpel itu untuk pemanfaatan makro bagi engineer dengan yang menggunakan Rhino. Oke. Oke. Alhamdulillah. Kalian udah lihat sendiri kan? Gimana gampangnya kita memanfaatkan Rhino, kita memanfaatkan makro di Rhino buat engineer. Nggak pakai programming, nggak pakai coding, nggak pakai ribet, ya kan? Semua cuma tentang logika dan urutan perintah yang udah kalian kenal saat kalian gunakan Rhino. Nggak ada hal baru. Jadi logika kita bermain di sini, jadi fondasi dalam menentukan urutan perintah, variabel, dan parameter yang kita perlukan untuk kita implementasikan di makronya Rhino. By the way, dari sesi-sesi training yang kami berikan untuk peserta di kalangan engineer, mereka juga berhubungan dengan matematika sama akurasi, toleransi juga, ya kan? Itu merefleksikan bahwa mereka dituntut dan juga mereka suka matematik ketimbang desainer. Nah, kalian lihat sendiri juga bahwa kami sebagai distribution partner Rhinoceros yang paling unggul, yang juga selaku distribution partner pertama Rhino di Indonesia, kami senantiasa memberikan yang terbaik bagi pelanggan-pelanggan kami. Informasi mengenai website kami ada di description video yang ada di bawah, atau ada di screen kalian nih, ya kan? Dan juga awal video tadi, ya. Jadi nggak usah tunggu lagi, nggak usah ragu kalau kalian ataupun perusahaan kalian membutuhkan Rhinoceros. Langsung aja kontak kami, Sentra Grafika Kompumedia. Dan kalau video pembuka tadi dibuat di seputaran Malioboro, Yogyakarta, kali ini dari studio virtual Sentra Grafika Kompumedia, kami mengucapkan banyak terima kasih pada kalian yang telah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini memberikan manfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.